Sukmi. Oh, Pak Kiai. Saya kira Sukmi. Oh iya. Silakan Pak Kiai. Saya baru saja selesai berziarah. Mangga Pak Kiai, silakan. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limuallimina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Gusti, puluhan tahun di rantau, pantang berkabar Sukmi di sana. Entah masih hidup atau sudah di pangkuan Tuhan. Malam demi malam, hanya rindu dan pilu yang datang menyesakkan nafasku. Kepiluan itu bermula saat Sukmi mengutarakan keinginannya untuk merubah perekonomian keluarga. Sebagai seorang ibu, aku memang tak becus menciptakan surga untuk anakku atau menina bobokannya di atas kasur empuk dan selimut yang hangat. Hingga kemudian keinginannya itu seolah diijabah oleh Tuhan saat seorang calo menawarkannya pekerjaan menjadi seorang TKW di Saudi dengan iming-iming gaji yang besar serta biaya pemberangkatan yang bisa dicicil dari potongan gaji per bulan. Malam itu Sukmi mengutarakan niatnya kepadaku untuk menjadi TKW. Aku sendiri tak bisa menghalangi kehendaknya karena memang itu sudah menjadi keputusannya. 3 celengan ayam terpaksa aku pecahkan untuk mewujudkan impiannya bekerja dan merubah perekonomian keluarga. Malam itu di dapur rumah Sukmi berkata, "Ma, jangan sedih. Sukmi cuma 5 tahun bekerja di sana. Jika kontraknya sudah selesai, Sukmi bakal pulang dan buka usaha warung sembako. Emak nggak perlu lagi capek-capek bekerja jadi penjaga kuburan." Kata-kata itu, kata-kata yang seharusnya meyakinkanku, justru membuatku semakin terlarut dalam kesedihan. Tetapi lagi dan lagi kusembunyikan itu semua di balik garis-garis kulit yang kian hari kian menebal. Suatu hari aku pernah membawa Sukmi pergi menemui Abah Ranta, orang pintar yang sangat tersohor di tempatku. Tujuannya agar Sukmi dijauhkan dari segala mara bahaya dan malapetaka. Setibanya kami di kediaman Abah Ranta, aku dan Sukmi disambut oleh Tarji, muridnya Abah Ranta. Seolah dia sudah tahu maksud dan tujuan kami datang ke tempatnya. Tarji langsung memerintahkan Sukmi untuk berganti mengenakan kain kebat. Disiramnya air yang berisi kembang 7 rupa oleh Abah Ranta dan diiringi dengan jampi-jampi. Keesokan harinya, Sukmi mengajakku pergi ke suatu daerah yang jaraknya lumayan jauh dari kampungku. Setelah 2 jam aku dan Sukmi menempuh perjalanan yang lumayan melelahkan, ternyata aku diajaknya ke daerah yang disebut Kasepuhan. Kebetulan di sana sedang melaksanakan upacara adat Serentahun. Sewaktu sekolah, Sukmi sangat suka dengan kesenian dan kebudayaan karena syarat akan makna, gotong royong, dan keindahan nilai-nilai leluhur yang harus dijaga. Ketika kami sedang menonton prosesi tersebut, terdengar dari kejauhan seseorang memanggil Sukmi. Dan ternyata itu Herni, teman Sukmi yang melanjutkan pendidikan ke bangku perkuliahan. Aku terkejut ketika Herni menanyakan perihal keberangkatan Sukmi untuk menjadi TKW. "Mi, kapan berangkat ke Saudi? Apa mesti pikirin matang-matang, Mi?
Inyong mendengar berita kurang mengenakan perihal TKW di televisi. Untuk kesekian kalinya, perasaanku dibuat terguncang ketika mendengar omongan teman Sukmi itu. Tiba waktunya Sukmi berangkat ke luar negeri, tetapi entah kenapa firasatku merasakan sesuatu yang buruk akan terjadi. Sampai kami tiba di bandara. Saat itu, aku merasakan dinginnya telapak tangan Sukmi saat akan melepasnya. Ia pun mundur teratur, perlahan-lahan menghilang dari pandanganku. Pada bulan pertama kepergiannya, Sukmi masih sempat memberiku kabar. Hingga tidak terasa, 1 tahun telah berlalu. Masalah dimulai pada tahun kedua saat Sukmi memberiku kabar akan pindah kerja ke rumah majikannya yang baru, seorang bos pemilik kilang minyak di Saudi. Sejak saat itu sampai saat ini, puluhan tahun sudah Sukmi tak lagi berkabar. Di mana ia berada, aku tidak tahu. Segala cara tak kulakukan untuk menemukannya. Bertanya kepada teman kerjanya yang lama, sampai mengirim surat ke KBRI di Saudi. Tetapi itu semua tidak ada hasilnya. Sukmi tidak ditemukan. Mi, di mana kamu nak? Jika kamu mati, di mana kuburmu? Marindu nak, pulanglah Mi. Sabtu, 15 Juli 2017, Pak Lurah datang bersama dengan seorang lelaki yang tinggi besar. Ia adalah seorang pegawai yang bertugas di KBRI Saudi. Beliau bermaksud membantuku menemukan dan membawa pulang Sukmi ke tanah air. Seolah muncul harapan baru. Rinduku akan Sukmi memuncak. Secepat yang aku bisa, aku berlari ke kamar mengambil foto Sukmi. Kuserahkan foto kepada petugas KBRI itu dan kusebutkan juga ciri-cirinya. Beberapa waktu berlalu, terdengar suara langkah di halaman rumah. Ramai sekali. Tidak lama ku dengar seseorang mengetuk pintu sambil mengucap salam. Assalamualaikum, Mak. Suara itu, suaranya sangat kukenal. Suaranya seperti suara Sukmi. Aku harus memberanikan diri membuka pintu. Saat ku buka pintu perlahan-lahan, perempuan itu adalah Sukmi. Akulah Sukmi. Tetapi sesampainya aku di rumah, Emak sudah lebih dulu meninggalkanku untuk selama-lamanya. Aku mengetahui semua perasaan Emak dari buku yang kutemukan di lemari Emak. Ternyata di setiap rindu dan pilu yang ia rasakan, ditulisnya ke dalam buku kecil yang sengaja ia beli untuk sekedar meringankan beban yang ada di hatinya. Maafkan Sukmi, Mak. Puluhan tahun tak pulang, tak berkabar. Di rantau orang Sukmi terluka. Hari itu saat Sukmi meminta uang gaji untuk biaya pulang ke Indonesia, Sukmi malah diperlakukan
melakukan tidak baik, Ma. Sukmi disekap, disiksa, dan tidak diberi makan, Ma. Sampai akhirnya Sukmi ditolak oleh petugas KBRI. Cukup hanya sampai padaku, Ma. Nasib malang ini terjadi akan kusampaikan pada semua masyarakat Penyanuan Maja ini bahwa tidak harus mengadu nasib di negeri orang, Ma. Tidak semua yang berjuang mendapat keberuntungan. Apalah artinya harta jika harus berpisah dan kehilangan orang tercinta, Ma.